Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya jal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil adim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah al-ayah. Hadratil mukarramun yang sangat tubagus cintai dan tubagus takdimi, segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, yakni Al-Mukarram Kiai Umar Abdullah selaku Ketua MUI Kecamatan Tambak. Semoga beliau beserta dengan seluruh keluarga besar ditambahkan sehat dan panjang umur. Dan juga Al-Mukarram Kiai Haji Suherman Haromain, Kiai Abbas Suryadi SPDI, dan juga Pak Lurah kita Bapak Lurah Maryadi. Sama, semoga semuanya ditambahkan sehat dan panjang umur. Apapun yang jadi harapannya, apapun yang jadi keinginannya, senantiasa semoga Allah berikan kelancaran dan kesuksesan. Para imam-imam manaqib hadir juga malam hari ini. Al-Mukarram Ustaz Riman Al-Galiani, Ustaz Ul Hadzian SHI, ya, dari Warung Ayu juga hadir. Haji Ustaz Zubair, alhamdulillah. Semoga sama, beliau juga sama ditambahkan sehat dan panjang umur. Wabil khusus sahibul majelis, saudara kita, keluarga kita, yakni Ustadz Burdi Al-Bukhari, dan juga segenap para panitia penyelenggara acara malam hari ini, RT Juing ya, dan juga yang lain-lain semua tanpa kecuali, wabil khusus Pak Nando, dan juga jamaah-jamaah yang bantu-bantu semua di tempat ini. Percayalah, semua ada perhitungan di hadapan Allah. Betul apa enggak? Ada satu kalimat pendek, namun ini pasti benar, karena ini kalimat milik Allah. Apa katanya Allah? Intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Barang siapa jadi orang yang menolong Allah, maka orang itu akan ditolong oleh Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih nolong Allah? Allah itu kan maha segala-galanya. Allah itu maha bisa. Masa sih saya dan jamaah mau nolongin Allah? Bukankah kita yang harus ditolong oleh Allah karena kita adalah hamba yang tidak punya daya dan upaya? Lalu kenapa kalimat ini timbul di dalam Al-Quran? Katanya Allah, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah dan akan dikokohkan kedudukannya.
Kedudukan itu macam-macam ya, nggak harus jadi pejabat. Pedagang itu kedudukan, betul? Ketua apa namanya? Kalau suami disebutnya apa? Kepala rumah tangga juga kedudukan. Pembisnis kedudukan. Itu kedudukan, dan itu akan dikokohkan. Kalau ibu punya warung, berarti ibu akan dikokohkan di warungnya, diberikan kelancaran, diberikan keuntungan. Alhamdulillah. Betul apa enggak? Wa yusabbit aqdamakum, akan dikokohkan kedudukannya. Siapapun kamu akan dikokohkan, dibela, ditetapkan oleh Allah. Kalau ada orang-orang yang ingin menjahili kamu, itu nggak bisa. Kenapa? Karena memang sudah dikokohkan. Mau dijelek-jelekin nggak bisa. Mau dijatuhkan nggak bisa, karena sudah Allah yang mengokohkan. Namun pertanyaannya adalah satu, bagaimana saya dan jamaah menolong Allah? Bukankah Allah ini zat yang maha segala-galanya? Harta kekayaan yang punya adalah Allah. Betul apa enggak? Dunia dan isinya ini milik Allah. Surga neraka milik Allah. Para malaikat-malaikat ini semua adalah makhluk ciptaan Allah. Artinya milik Allah. Apa yang harus kita tolong? Hadir ke pengajian, memakmurkan agamanya Allah, saling bahu membahu, saling tolong menolong satu sama lain. Ini sama dengan menolong Allah. Betul? Sama dengan menolong Allah. Ibu datang ke pengajian ini, ibu sama dengan menolong Allah. Kenapa? Karena dengan ibu dan bapak duduk di majelis taklim, majelis pengajian, majelis zikir, ini sudah membantu syiar agamanya Allah, membantu dakwah di dalam satu buah perjalanan hidupnya. Kalau dakwanya para kiai ini dengan suara dan dengan mikrofonnya, dakwanya jamaah adalah dakwah bilhal, dakwah lewat perbuatan. Kalau bapak ibu berangkat ke pengajian kan dilihat orang, betul apa enggak? Betul apa enggak? Kan dibaca orang, itu sudah bagian dakwah. Dakwah ini sama dengan menolong Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau kita menolong Allah, kita pasti ditolong oleh Allah. Allahumma. Apa yang jadi kesulitanmu, apa yang jadi urusanmu yang saat ini belum juga terselesaikan, percayalah akan ditolong oleh Allah. Betul? Jadi gitu, kalau mau nolong agamanya Allah itu sama dengan nolong Allah. Nolong tetangga sama dengan menolong Allah. Nolong orang yang butuh pertolongan sama dengan menolong Allah. Menolong orang yang kelaparan sama dengan menolong Allah. Jadi apapun yang namanya wujud pertolongan itu sama dengan menolong Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tidak pantas kalau diadakannya satu buah pengajian kita ini enggan buat berangkat. Kenapa? Karena kita ini butuh pertolongan dari Allah. Makanya kalau kita memang betul butuh pertolongan, kalau ada pengajian buru-buru datang, ada maulidan buru-buru datang, ada tahlilan buru-buru datang. Kenapa? Karena saya butuh pertolongan Allah, makanya saya tolong agamanya Allah. Kira-kira saya mau tanya, kalau duduk di pengajian tuh rugi apa untung? Untung. Hah? Untung. Untung apaan? Makanan. Hah? Oh, makanan banyak. Tidak ada orang duduk di majelis taklim tuh rugi, nggak ada. Duduk di majelis zikir rugi tuh nggak ada. Duduk di majelis tahlil rugi tuh nggak ada. Duduk di majelis yasin rugi tuh nggak ada. Yang ada hanyalah untung. Tidak ada sedikit pun kerugian. Ibu bapak duduk di majelis ilmu, majelis zikir, itu sama dengan duduk di taman sorganya Allah. Allahumma. Ini siapa yang bilang? Rasulullah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u.
Berkatalah Rasul kepada sahabat, apabila engkau melihat taman-taman surga, maka dudukilah. Sahabat tanya, ya Rasul, apa itu taman surga? Majlis dzikir. Alhamdulillah. Jadi kalau bapak ibu pengen tahu surga, ya kayak begini di Kampung Baru. Nah ini kan tamannya, betul nggak gitu? Saya percaya karena ini Nabi yang bilang. Kalau yang bilang bukan Nabi mungkin kita ragu. Nabi yang bilang kalau kamu melihat taman-taman sorga maka dudukilah. Dan sahabat bertanya, apa sih taman sorga ya Rasul? Majlis dzikir. Kalau orang sudah ke tamannya mudah-mudahan masuk ke dalamnya. Amin. Kalau sekarang masuk mau? Enggak mau kan? Padahal pengen masuk surga, tapi kalau disuruh sekarang mau apa enggak? Serius mau apa enggak nih? Ibu bapak jujur jawab yang kompak, mau masuk surga apa enggak? Yang ngomong enggak mau berarti parah ini pikirannya ini. Semua orang pasti mau, tapi kalau disuruh sekarang kira-kira mau apa enggak? Nggak mau ya. Ini aneh, permintaan tapi kok nggak mau. Itu hal yang belum kita pikirkan sampai sekarang, belum ada jawabannya itu. Orang seapapun juga ya, sebrengsek apapun, kalau ditanya mau masuk surga pasti mau. Tapi kalau sekarang juga pasti nolak. Kalau bisa mantar-entaran dah. Kenikmatan dunia, kenikmatan surga nih menang mana coba? Menang kenikmatan surga katanya. Ya kan kita belum ke sono, makanya ngomong katanya. Betul apa enggak gitu? Keindahan dunia dengan keindahan sorga, bagus keindahan sorga. Tapi kalau disuruh masuk sekarang, mau apa kagak? Kenapa? Nah, kalau ibu masuk sorga sekarang, utang ibu lunas. Beneran itu. Mau apa enggak nih? Bener nggak mau? Pegang ngomongannya, nggak mau sorga ya. Ibu, bapak sekarang, bapak mau pak masuk surga sekarang pak? Ya. Bener mau? Mati. Loh, masuk surga ya jalannya itu, mau jalan mana lagi? Betul nggak bu? Betul nggak pak? Ternyata kematian ini ditakutkan oleh semua orang. Hanya orang-orang yang punya cinta kepada Allah yang rindu dengan kematian. Orang-orang yang cinta kepada Allah itu rindu dengan kematian. Kenapa? Karena kematian adalah jalan menuju kepada kekasihnya. Lain dengan orang kayak saya dan jamaah yang cinta dengan dunia. Ditawarin mati masuk surga, ke orang mau. Betul nggak gitu? Maka kita sadar kita ini orang yang banyak salah, banyak yang dosa, hubud dunia. Maka kita mendekat kepada orang-orang yang ahli di dalam akhirat. Jadi perbuatan dunianya ini, walaupun hidup di dunia, lebih banyak perbuatan akhiratnya. Itu namanya ahli akhirat. Kita kumpul-kumpul seperti ini untuk apa? Untuk bersama-sama berwasilah. Kepada siapa? Kepada para kiai, kepada para ulama, kepada para habaib, kepada para aulia. Karena beliau-beliau ini adalah orang-orang ahli akhirat. Amin. Allahumma. Kalau ngandelin diri sendiri mah kagak sanggup. Sekarang kalau kita di rumah sendirian mohon ampunan atas dosa, ini jarang-jarang. Ada nggak yang tiap malam nangis karena dosanya? Nggak ada. Betul nggak gitu? Ada nggak yang tiap malam nangis minta pertolongan Tuhannya? Nggak ada. Walaupun hidupnya sulit, hutangnya banyak, masalah tidak kunjung selesai, tapi kita nggak bisa nangis tiap malam di hadapan Allah. Padahal Allah minta air mata kita. Kita kepengen hidup senang apa susah nih? Saya mau tanya. Pengen senang apa susah? Kalau memang pengen senang, ikutin orang-orang yang hidupnya senang. Itu jalannya. Rumusnya jelas. Rasulullah orang yang senang dunia, senang akhirat. Amin.
Syabdul Qadir Jilani itu orang yang seneng dunia, seneng akhirat. Sunan Wali Songo itu orang yang seneng dunia, seneng akhirat. Kenapa demikian? Karena beliau semuanya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Berimannya benar-benar iman, bertakwanya benar-benar takwa. Akhirnya Allah bilang lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, dijamin hidup dunianya, dijamin hidup akhiratnya. Kalau hidup sudah dijamin oleh Allah, tidak mungkin ada kesengsaraan di dalamnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dan jamaah belum masuk jaminan Tuhan, belum masuk jaminan Allah, karena saya dan jamaah nyari kesenangan dari diri sendiri, dari pekerjaan sendiri. Betul nggak gitu? Kalau kita nggak nyari beras, kita nggak makan. Kalau kita nggak nyari duit, anak kagak jajan. Kalau kita nggak usaha, maka rumah tangga bisa berantakan. Betul. Tapi wali-walinya Allah nggak usaha, nggak ke sawah, nggak ngelajo. Barangkali Sunan Kalijogo ditanya pagi-pagi kemana, Sunan ngelajo dulu. Ada apa nggak riwayat kayak gitu? Nggak ada. Tapi kenapa mereka semua hidupnya mapan? Karena lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Hidupnya dijamin oleh Allah, baik hidup dunianya dan hidup akhiratnya. Saya dan jamaah kepingin hidup seperti itu apa tidak? Pengen apa enggak? Kalau pengen, ikutin orang-orang yang sudah di alam situ. Gimana cara ngikutinnya? Sunan Wali Songo senang dikir apa enggak? Senang ibadah apa enggak? Ikutin. Gampang sebenarnya. Kan kita udah minta ke Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Berikan jalan yang lurus dan benar. Mana jalan yang lurus dan benar? Siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang terdahulu, yang sebelum saya dan Bapak Ibu nih, orang terdahulu nih, yang dapat nikmat kalimatnya dari Allah. Ikutin jalan-jalan orang terdahulu. Oh, saya mah nggak bisa baca Al-Quran, seumpamanya ada yang seperti itu. Itu tidak lantas membatalkan kamu buat ikut lampahnya para wali, nggak lantas membatalkan kamu untuk ikut lampahnya para ulama. Betul apa enggak gitu? Yang penting kalau kamu nggak bisa baca Quran, tingkah lakumu Quran, omonganmu Quran, perbuatanmu Quran. Apa sih tingkah laku Quran? Punya tata krama, punya sopan santun, bisa ngargain orang, itu tingkah laku Quran. Daripada bisa Quran kagak ngargain orang. Betul nggak? Itu namanya bisa Quran, tingkah lakunya bukan Quran. You know? Wow, Bang Kampung Baru ngomong Inggris. Betul nggak gitu? Betul. Ada orang nggak bisa baca Quran tapi tingkah lakunya Quran, langkahnya Quran. Siapa? Rasulullah Nabiyil Ummiyil, gak bisa baca, gak bisa tulis, tapi tingkah lakunya Quran, ucapannya Quran, langkahnya Quran. Jadi kalau ada orang kampung baru gak bisa baca Quran, yang penting tingkah lakunya Quran, beres urusan. Tapi ini bagi yang tua-tua nih saya ngomong nih, yang muda mah belajar. Ntar lu begitu lagi, udah gue mau orang bisa gak apa-apa, mata lu bejat. Bukan begitu ya. Ya, ini buat adik-adik saya belajar biar bisa Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Kan lebih lengkap kayak begitu. Betul apa enggak? Betul apa betul? Jangan ini dijadikan ya modal. Nggak ngaji tong, oh Nabi juga nggak bisa baca tulis, penting tingkah laku. Gimana tingkah laku lu Quran, bacanya juga nggak bisa. Kalau Nabi punya khusus langsung dari Allah. Jangan bandingin kita sama Nabi, jauh kemana-mana. Betul apa enggak? Nabi yo Nabiyul Ummiyil, saya juga Nabi Umil, nggak apa-apa. Dia sama Nabi, lu siapa? Betul apa
apa enggak? Beliau mah dibelah dadanya, dibersihin hatinya oleh malaikat lah. Kita kapan dibelahnya? Hah? Kapan dibersihin? Ya emang tiap hari kita kotorin mulu, lihat orang jalan kita benci kadang-kadang. Kenal kagak apa kagak? Yuk lo jalannya meres banget. Betul enggak gitu? Udah jalan apa bertatamu tenteng kayak cengcorang. Kan benci orang paling gampang hadirin sama seneng sama orang. Betul nggak gitu? Orang bisa benci dengan orang tuh tanpa kenal orang itu gampang. Gampang banget. Kadang ngelihat dari tampilan kayak udah Anda sampai kayak artis. Metegorar sepisan. Padahal yang ngatain pengen. Ciri-ciri orang iri kayak gitu. Orang iri tuh paling pinter ngatain orang. Itu orang iri namanya. Betul nggak? Sebab kalau orang nggak iri mah kagak ngatain orang. Jelas nih ya. Jadi tidak ada alasan buat saya dan jamaah tidak mengikuti lampah para ulama-ulamanya. Jangan jadiin saya mau banyak dosa makanya saya mah nggak ngaji-ngaji. Lu udah tahu banyak kagak ngaji lah tambah banyak. Kalau memang tahu banyak dosa, rajin-rajin ngaji biar gugur dosanya. Amin. Allahumma. Lo kan istighfar tuh beres itu. Istighfar tuh menggugurkan dosa, Pak. Bukan berarti kiai itu nggak punya dosa, banyak. Lah siapa bilang nggak punya dosa? Bukan berarti ustadz nggak punya dosa, ngabrek kalau orang saya bilang mah. Banyak. Makanya kiai sama ustadz rajin istighfar karena tahu banyak dosa. Betul nggak gitu? Banyak dosa. Makanya kalau orang yang sadar banyak salahnya, ya harus banyak mohon ampunnya. Amin. Jadi orang yang jarang-jarang istighfar, jangan-jangan dia pede. Pede orang punya dosa. Betul nggak gitu? Kalau kita mah sadar banyak salah, banyak hilaf, banyak dosa, banyak bohong. Apalagi orang lanang sama orang wadon. Sama bohong kan langganan. Ya, bapak yang punya istri pernah bohong nggak pak? Sering ya. Bini bapak juga sama pak, sering juga. Lo sama-sama manusia kok. Ayo coba, betul apa enggak? Sama-sama manusia kok, makanya laki bini biar sama-sama rajin ngaji. Biar apa? Biar dapat keberkahan. Amin. Allahumma. Sekarang semua tanya nih, yang udah ikut ngaji manakib nih, yang ikut ngaji ke kampung pulau, ikut kemana-mana nih, ngerasa lebih tenang apa enggak? Ngerasa lebih tenang. Kenapa? Karena sadar. Sadar atas apa? Atas adanya Allah. Dulu kita sering pusing dalam hidup. Mau besok anak bayaran, pusing 2 hari sebelumnya. Besok angsuran motor, pusing seminggu sebelumnya. Betul nggak gitu? Aduh, minggu besok jatuh tanggal tempo lagi. Kalau nggak kebayar bagaimana ini? Udah dipikirin siang malam, akhirnya makannya kurang, sama laki gedeg. Ya iyalah, namanya setoran seminggu lagi. Betul nggak gitu? Lihat muka laki udah kayak ngeliat tai. Tambah itu laki gegesoran baik. Betul nggak gitu? Kadang kita seperti itu. Sekarang kan enggak lagi. Kenapa? Karena sudah tahu ada Allah, ada Allah yang bisa mencukupi kapan saja, yang bisa memberikan kapan saja. Dulu kita sering pusing seperti itu. Dengan masa depan anak kita sering pusing. Kadang-kadang kita di tengah malam juga sedih lihat anak. Kenapa? Ya ilah tong, pengen gue nyenengin lu, pengen gue bahagiain lu, tapi apa yang bisa kita lakukan? Mau sekolah nggak ada modalnya, mau mondok pesantren nggak ada ongkosnya, mau ini nggak bisa. Ini sering kita nangisin seperti ini. Tapi kan setelah dzikir manakib dikenalkan kepada Allah sudah nggak lagi. Kenapa? Oh, saya punya Tuhan. Siapa Tuhan kamu? Allah. Bisa apa dia? Bisa segala-galanya. Modalnya apa? Yang penting saya yakin kepada dia. Kalau orang sudah yakin kepadanya, pasti akan dikabulkan permohonan dan permintaannya. Yang penting yakin kepada Allah. Masalah ilmu mentar dulu, ilmu itu adalah tangga buat pengenalannya kepada Allah lebih jauh. Kalau memang terbatas ilmunya, yang penting milikin keyakinannya. Betul? Betul? Yang penting miliki keyakinannya. Orang belum tentu yang punya ilmu punya keyakinan, hadirin.
Betul nggak gitu? Kadang-kadang ada yang nggak punya ilmu tapi yakinnya luar biasa. Buktinya nih, ada obat 1000 doa, sudah banyak yang membuktikannya itu. Kenapa? Karena berangkat dari keyakinan. Yang lumpuh 12 tahun bisa jalan lagi. Betul nggak gitu? Yang kena stroke bisa berjalan lagi. Yang sudah sekian tahun impoten, ngerti nggak impoten? Letoy, itu bisa keker lagi. Betul nggak gitu? Jamaah yang sudah minum pasti merasakan badannya enak. Betul nggak gitu? Ini kan berangkat dari keyakinan kepada Allah. Kalau kita hidup tidak punya keyakinan kepada Allah, mau kemana lagi? Hidup nih ke depan bukan makin ringan, tapi makin berat. Kebutuhan bukan makin sedikit, makin tambah banyak. Apalagi pandemik kayak sekarang. Tapi mending sih kalau di sini sih pandemik tidak begitu merasakan ya Raya. Kemarin juga tahlilan biasa. Betul nggak gitu? Saya datang juga masih biasa-biasa aja. Orang yang berani sama corona cuma orang kampung baru doang kayak ini. Entah berani, entah putus asa sih juga bingung. Kan ada dua ini, entah berani, entah putus asa. Apa dia bilang, emang udah susah begini tambah corona mati-mati dah. Ini orang putus asa. Tapi luar biasa. Alhamdulillah. Ayo, kehidupan ke depan makin ringan apa makin berat? Kebutuhan ke depan makin sedikit apa makin tambah banyak? Kemana kita bersandar kalau bukan ke Allah? Ayo. Kemana kita berlari kalau bukan kepada Allah? Kemana kita meminta kalau bukan kepada Allah? Umpama yang muda bilang, kebutuhan saya belum banyak, saya mah cuma masih sekolah doang, kebutuhan saya baru sedikit. Saat ini loh kamu bisa bilang seperti itu. Tapi kalau kamu pikir keluar, berapa ribu siswa yang sama seperti kamu yang siap ingin mencari kerja di tempat kerja yang sama. Apalagi anak Kabupaten Bekasi, tujuannya cuma satu, kawasan 2100. Betul nggak gitu? Berapa juta anak siswa yang tujuannya sama? Ayo, yang terkenal perusahaannya Honda, Yamaha, apalagi Epson, Panasonic, apalagi LG, ada apa? Denso. Ayo coba apa lagi? Hah? Karwel mah nggak masuk kawasan. Kalimalang itu, betul nggak gitu? Kalimalang itu. Oh, istri jadi Karwel. Ya, kamu sadar nggak? Yang menuju ke sana bukan cuma kamu. Hah? Betul nggak gitu? Yang kepingin ke sana nggak cuma kamu. Saat ini kamu belum merasakan karena kamu masih berada dalam pendidikan. Nanti saat di luar kamu akan bersaing dengan jutaan orang. Belum yang dari kampung-kampung berangkat merantau ke Bekasi. Ayo, yang dari Jawa datang, yang dari Sunda datang, yang dari Kalimantan datang. Semua tujuannya ke situ. Kalau tidak engkau siapkan dari sekarang, bersandar ke Allah, meminta ke Allah, mau nyari pertolongan siapa nanti? Pertolongan makhluk. Mau nyogok gitu, paling kan gitu andalannya. Udah cari orang dalam dan nyogok. Iya, keluar uang mah keluar, kerjaan belum tentu dapat. Ada nggak yang nyogok ketipu? Banyak kan? Padahal kamu punya Allah. Lebih percaya kepada para calo-calo. Kenapa kau demikian? Karena di saat belajar engkau tidak berpikir ke depan. Harusnya saya dan jamaah berpikir buat ke depan. Pak, Bapak sekarang masih cukup, usaha masih ada, tapi Bapak punya anak ke depannya. Kalau tidak disandarkan kepada Allah, apa yang akan menjamin masa depannya ke depan? Betul? Makanya dari sekarang, ayo mendekat ke Allah. Umpamanya pertanyaannya gini, saya mah nggak kenal Allah Pak Kiai. Nah ini kan repot nih. Betul nggak gitu? Saya mau nggak kenal Allah, gimana saya mau mendekatnya? Ya udah, sholat mah sebisanya ke. Saya mau orang bisa pisan. Nah ini repot juga ini. Saya pernah ketemu orang itu disuruh sholat Pak, itu baca Fatihah aja nggak bisa tuh, ada Pak di dunia ini. Ada. Betul nggak gitu? Banyak kan? Ternyata Rasul tahu yang seperti ini. Rasul tahu. Kalau ada umpamanya orang di kabupaten tuh nggak bisa baca Fatihah, Rasul tahu. Makanya Rasul mengatakan dari dulu sampai sekarang sudah dikatakan lebih dulu. Kata Rasul apa? Kun ma'allah fa ilam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Ini kata Rasul.
Apa kata Rasul? Kun ma Allah, jadilah orang yang bersama Allah, jadilah orang yang kenal Allah, jadilah orang yang dekat kepada Allah, jadilah orang yang kenal kepada Allah. Nih, tapi karena Rasul tahu di kampung baru ada yang orang-orang kenal Allah, termasuk saya. Emang ibu kenal, Bu? Bapak kenal, Pak? Hah? Ayo saya mau tanya, di sini ada yang kenal Allah kagak ini? Ayo jawab, ada yang kenal apa enggak? Kalau ada yang kenal ajak saya dong main. Emang nggak ada yang kenal kita ini? Betul nggak gitu? Kita ini cuman baru tahu ada Allah. Kalau kenal mah belum. Oh, saya mau kenal bagai Allah, kenalan di mana? Ketemu di mana? Kalau Nabi ngomong kenal pantas, beliau mah Isra Mi'raj, ketemu langsung kepada Allah. Lah situ ngomong kenal ketemu di mana? Lagi ngarit rumput, papasan gitu. Mau kemana Tuhan? Nggak mungkin lah, betul nggak gitu? Nabi ini ngomong kun, kaf dengan nun kata perintah, kun jadilah. Ini Rasul yang bilang jadilah ma Allah, orang yang bersama dengan Allah. Tapi karena Nabi tahu saya dan jamaah ini bodoh, saya dan jamaah ini tidak makrifat kepada Allah, tidak kenal kepada Allah, dikasih kemudahan fa'ilam takun ma Allah. Kalau kamu tidak bisa bersama dengan Allah, kun ma'aman kana ma Allah, jadilah orang yang dekat sama orang yang dekat kepada Allah. Amin. Deketin orang yang dekat sama Allah. Siapa yang dekat? Rasulullah. Siapa lagi yang dekat? Syabdul Qadir Waliullah. Siapa lagi yang dekat? Sunan Wali Songo. Siapa lagi yang dekat? Para alim ulama, para kiai. Deketin alim ulama, deketin kiai, biar kita bisa dekat kepada Allah. Sekarang kalau umpamanya saya tanya main ke kiai, diajak ngomongin kebo apa ngomongin Tuhan? Kali gimana kebo di sana gede-gede apa kagak? Gak ada. Kita kalau main ke kiai, Bu, yang kita dengar tuh nggak lain Allah, Allah, Allah dan Allah. Betul nggak gitu? Kita datang ke majelisnya kiai, yang kita dengar ya Allah, 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 Allah. Akhirnya lambat laun kita pun bisa dekat kepada mana orang-orang yang dekat kepada Allah. Usahanya macet apa dia bilang? Oh, Allah sedang bercinta dengan saya, Allah sedang memberikan alamat kepada saya. Betul? Kok dikatakan bercinta? Iya, karena memang kesulitan ini bisa jadi alamatul hubu, tanda cinta dari Allah. Allah nggak pernah dolim kepada saya dan ibu bapak. Allah tidak pernah menyiksa ibu dan bapak di dunia ini. Allah selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, namun kita yang kurang ngerti dengan nikmat Tuhan kita. Contohnya mana nih? Dengerin baik-baik, saya mau cerita nih. Mudah-mudahan pulang bisa diamalkan. Ya, ada seorang raja. Orang raja ini senangnya berburu. Orang berburu itu kan naik kuda masuk ke dalam hutan, membawa yang namanya busur panah dan anak panah. Namun si raja ini punya yang namanya ajudan. Ajudannya ini diminta oleh raja, wahai ajudan, siap tuan raja, tolong siapkan kuda saya, siapkan busur panah saya. Siap. Setelah itu disiapkan, berangkatlah tuan raja dengan ajudannya berburu ke dalam hutan. Di saat berburu ke dalam hutan, karena ini kijang larinya kencangnya luar biasa, si raja mengejar. Orang kalau berburu tuh sama kayak orang nyari burung, Pak, kadang-kadang lupa. Betul nggak gitu? Kita kalau ngejar burung, jangan lagi ngejar burung, ngejar layangan aja kadang lupa kok. Apa aja kita lompatin, betul nggak gitu? Ini raja kebablasan, berpisah dengan rombongannya, sendirian dia kejar. Lah kudanya paling bagus, kuda raja nggak mungkin dong, betul nggak gitu? Lari kenceng di kudanya, terpisah dengan rombongan. Nah, saat raja terpisah dengan rombongan, dia fokus yang namanya dengan buruannya, kijang di depan. Dia tidak sadar di sekelilingnya ternyata ada seekor macan. Lalu tanpa dia sadari, macan ini menerkamlah kepada raja. Raja berontak, namun sudah terlanjur kegigit di jempolnya. Jadi jempolnya raja digigit dengan macan. Putuslah yang namanya jempol tuan raja. Setelah nih jempol tuan raja putus, darah sudah mengalir, rombongan sampai, lalu macan ini kabur.
Nah, si ajudan ini menyobek bajunya, disobek seret buat bungkus tangan tuan raja. Cuma si ajudan punya kebiasaan berkata-kata. Apa kalimatnya yang disampaikan oleh ajudan? Satu kalimatnya, Allah maha baik dan takdir Allah tidak pernah salah. Dibungkus sambil ngomong, tuan raja, ya ajudan, Allah maha baik ya tuan raja dan takdir Allah nggak salah. Itu raja mukanya merah, marahnya luar biasa. Apaan kamu ngomong? Iya, Allah maha baik, takdir Allah nggak salah. Lu bilang kagak baik, tangan gua putus begini. Rajanya orang pulau nih, jadi ngomongnya agak Betawi. Hah? Lu ngomong ini Allah, kebaikan Allah ini? Iya tuan raja. Dari mana kebaikannya? Tangan saya putus loh, ini jempol loh. Ini aib bagi kerajaan. Bagaimana kalau didengar raja-raja tetangga? Raja sana diterkam macam tidak mampu menyelamatkan dirinya. Aib yang sangat luar biasa. Betul nggak gitu? Aib bagi raja, hadirin. Cacat itu adalah aib. Saya malu ini nanti dengan raja-raja yang lainnya. Tambah di jempol pisan. Orang kalau jempolnya hilang, ini bisa berantem terus sama bini. Percaya apa enggak? Bininya masak dicobain, bang, cobain bang, gimana bang rasanya? Enak. Ya marah. Jempolnya kagak. Betul nggak gitu? Kalau ngomong enak kan pakai jempol. Gimana itu? Bagus apa enggak? Bagus. Bisa berantem terus. Akhirnya yang namanya tuan raja ini emosi, diperintahkanlah prajurit, siap tuan raja, tangkap ini ajudan, gak beres nih ajudan, penjarakan saja. Dibawa ajudan, dimasukkan ke dalam sel di penjara, biar dia mikir, bisa ngomong hati-hati dengan raja. Tangan saya putus kok, dibilang kebaikan dari Allah, mana baiknya gitu. Betul nggak gitu? Betul apa enggak? Nah, singkat cerita, si raja ini sembuh lukanya. Udah sekian bulan sembuh lukanya, si ajudan tetap berada di dalam terali besi atau penjara. Lalu raja punya yang namanya rasa dendam kepada siapa? Macan yang menggigit tangannya. Saya harus pulang membawa kepala macan itu, biar harga diri saya tidak jatuh di hadapan raja-raja lain. Akan saya tunjukkan bahwasanya macan yang berani menggigit tangan saya, sama saya putuskan juga kepalanya. Berangkat lagi ke hutan tanpa ajudan setianya, karena ajudan berada di dalam penjara. Berangkat lagi, di saat dia berangkat lagi, dia cari terus macan yang menggigit jarinya, sampai sama dia lupa juga. Dia berpisah dengan rombongan, dia masuk ke dalam satu wilayah, yang mana wilayah itu dihuni oleh penghuni hutan. Penghuni hutan yang tidak kenal peradaban. Kalau orang sekarang bilang primitif, betul nggak gitu? Orang-orang primitif yang belum pakai baju, ya, belum pakai baju, yang masih kanibal. Kenal kanibal ya? Kanibal. Akhirnya saya singkat-singkat aja ceritanya nih. Yang penting nanti kepada poinnya aja. Akhirnya si raja ketangkep sama orang-orang primitif tadi. Nah, saat raja ketangkep, ini bertepatan 2 hari lagi akan datang bulan purnama. Bulan purnama, orang-orang kampung ini biasa menyerahkan tumbal. Maklum, orang pedalaman, betul nggak gitu? Menyerahkan tumbal. Nah, karena ada raja yang ketangkep, yang namanya raja kan ganteng, badannya bagus, kulitnya bersih, dihadapkan kepada kepala suku. Kepala suku, ya, saya mendapatkan tawanan dan ini cocok buat menjadi tumbal kita yang setiap tahun kita berikan kepada dewa-dewa kita. Penjarakan, nanti kita akan tumbalkan dia. Setelah 2 hari berlanjut, lalu raja yang siap ditumbalkan, sebelum dia dibunuh dan dagingnya dibagi-bagi kepada masyarakat untuk dimakan bersama-sama, ternyata kepala suku memeriksanya lebih dulu. Diperiksalah tuan raja itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ternyata kepala suku menolak dia dijadikan tumbal. Kenapa alasannya? Karena yang namanya tumbal, persembahan untuk dewa, tidak boleh ada cacat di dalam tubuhnya. Karena raja nggak punya jempol, akhirnya raja tidak dijadikan tumbal, dibebaskan. Itu rahasia yang Allah berikan kepada dia. Betul? Betul? Lalu raja mikir sambil jalan, oh iya ya, ternyata bener ya Allah itu baik sama saya.
Saking baiknya menyiapkan sebelum kejadian jauh hari sebelumnya. Andaikan jempol saya utuh, mati saya jadi tumbal. Betul nggak gitu? Gara-gara jempol hilang, gagal jadi tumbal. Pulanglah Tuan Raja naik kuda sambil mikir, ternyata ajudan saya bener ini. Sampai ke kerajaan, langsung dia ke penjara menemukan ajudannya. Ditanya ajudannya, "Ajudan, ya Tuan Raja, bener omongan kamu." "Omongan yang mana Tuan Raja?" "Allah baik kepada saya dan takdir Allah nggak salah kepada saya." "Kok bisa Raja mengatakan demikian?" "Iya ajudan, kalau tidak karena kebaikan Allah, sekarang saya pulang hanya tinggal nama. Kenapa? Karena saya akan siap dijadikan tumbal. Kalau sebulan sebelumnya macan tidak menggigit yang namanya jempol saya pasti sudah mati dimakan oleh orang-orang pedalaman. Karena jempol saya hilang, saya selamat bisa sampai ke depan kamu. Namun saya mau tanya kepadamu ajudan." "Mau tanya apa Tuan Raja?" "Allah kan baik ke saya, menyelamatkan saya untuk kejadian sebulan yang akan datang. Sebulan sebelumnya Allah berikan keselamatan kepada saya. Saya mau tanya buat kamu, di mana kebaikan Allah kepada kamu? Kamu ngomong bener ke saya penjarain. Tetap Allah mah baik Tuan Raja. Di mana kebaikannya?" "Ya di penjara ini." "Bagaimana penjara baik?" Tuan Raja, kalau saya nggak di penjara, saya ikut berburu sama Tuan Raja. Tuan Raja selamat, saya yang ditumbalin." Nah, betul apa nggak itu? Kan ajudannya. Itu cara Allah nyelamatin dia sebagai gantinya raja di dalam penjara. Jadi kalau ibu bapak sekarang lagi berada dalam kesulitan, itu kebaikan dari Allah. Betul nggak gitu? "Tapi saya susah Pak Gai, hidup melarat, apa ini kebaikan?" Iya, karena Allah lebih tahu apa yang Allah siapkan untukmu di hari kemudian. Alhamdulillah. Bisa jadi kalau hari ini kamu kaya raya, bisa jadi ya, seumpamanya kamu kaya raya, kamu punya kendaraan, lalu kamu ugal-ugalan, kamu mati tabrakan, bisa jadi. Makanya kagak dikasih mobil, jalan kaki betul setiap hari. Pilong jalan kaki tabrakan mati. Betul apa enggak? Itulah cara Allah menyelamatkan hambanya yang hambanya tidak pernah paham akan tujuan Tuhannya. Makanya dalam hidup ini, supaya hidup kita enak ke depan, miliki satu prasangka baik kepada Allah. Betul nggak gitu? Prasangka baik. Pokoknya gini aja Bu, ibu yang punya utang-utang nih ya, tapi orang kampung baru nggak ada yang punya utang ya. Ibu yang punya utang Bu, ya sekarang punya prasangka gini ya, alah besok juga kebayar gitu ya, besok juga lunas kok. Jangan pernah berpikir utang tuh kagak lunas, jangan pernah berpikir masalah tuh nggak selesai, jangan pernah berpikir masa depan tuh suram. Bilang kepada Allah, hari ini saya memang seperti ini, kan lain dengan hari esok. Amin. Allahumma hari ini saya memang seperti ini, kan lain dengan hari esok. Betul? Hari ini boleh jadi kita tidak punya apa-apa, hari esok diberikan segalanya juga mudah bagi Allah. Yang penting satu, jangan jauh-jauh dari Allah. Kalau memang nggak bisa dekat dengan Allah, udah deketin orang-orang yang dekat ke Allah. Deketin tuh para kiai, para ustadz, para alim ulama, deketin. Karena beliau-beliau lah yang dekat dengan Allah, biar kita bisa ke bawah dekat dengan Allah. Kalau kita dekat kan ngomongnya juga enak. Betul nggak gitu? Ngomongnya enak. Kalau orang jauh mau minta tolong, ini latap-latap kedengerannya. Umpamanya ibu ada di ujung Tambelang, saya di sini, tolong, nggak kedengeran Pak. Betul nggak gitu? Oh Allah maha mendengar, betul Allah maha mendengar. Tapi orang anggap sama lo, dengar mendengar, betul nggak gitu? Sama kayak kita teriak ya, beda teriakan kita dengan teriakan wali, beda bismillahnya kita dengan bismillahnya wali, beda doanya kita dengan doanya wali. Wali doa pendek juga jelas pengabulannya, kita doa biar panjang 3 hari 3 malam belum juga jelas pengabulannya. Makanya karena kita nggak jelas, kita deketin sama doanya wali dengan cara kita makmum kepada para wali-walinya Allah. Kalau saya yakin yang ngumpul malam hari ini besok dibahagiakan. Yang muda-muda dicerahkan masa depannya. Yang sekolah-sekolah dicerdaskan akal pikirannya. Ayo ikutin bareng-bareng ya.